Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Saputra, kelas 11 dari SMK Plus Dawatul Quran. Saya akan mempresentasikan tentang media pengiriman data. Apa sih media pengiriman data? Nah, secara mendasar, media pengiriman data mengerucut pada media nirmasa dan media massa. Pengertian media nirmasa merujuk pada media massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk buletin, folder, majalah organisasi, papan pengumuman, poster, radio amatir, spanduk, surat, telegram, telepon, dan banyak lagi. Pengertian media massa merujuk pada media komunikasi massa dalam bentuk alat dan sistem yang digunakan dalam konteks komunikasi massa. Nah, lanjut pembahasan yang pertama. Jenis komunikasi data berdasarkan jalur akses. Nah, secara umum terdapat dua jalur komunikasi data. Yang pertama yaitu melalui infrastruktur terestrial dan satelit. Komunikasi data melalui infrastruktur terestrial dilakukan melalui media kabel dan nirkabel sebagai jalur aksesnya. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain sebagai sambungan data langsung atau yang sering disebut dengan SDL, frame relay, VPN multi service, dan sambungan komunikasi data paket atau yang sering disebut dengan SKDP. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis media pengiriman data. Ada berapa sih jenis media pengiriman data itu? Ya, jenis media pengiriman data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama media terpandu dan tidak terpandu, dan yang kedua isyarat analog atau yang sering disebut dengan kontinu. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, media terpandu dan tidak terpandu. Bentuk media tidak terpandu dapat dijumpai pada wireless sebagai media pengiriman data menggunakan udara yang berfungsi sebagai media penyaluran sinyal elektromagnetik. Nah, yang kedua, isyarat analog atau yang sering disebut dengan kontinu. Isyarat analog dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog yaitu amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasa dinyatakan dengan gelombang sinus, sebab gelombang tersebut sebagai dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses pengiriman data. Nah, hal mendasar yang harus perlu dipahami adalah proses sebuah data bisa terkirim memang tidak pernah bisa dilihat atau diamati secara langsung, karena semuanya berjalan tanpa terlihat oleh user. Bentuk konversi data analog ke sinyal analog yang paling sederhana digunakan pada telepon, radio AM, radio PM, dan televisi edisi lama. Penyebabnya adalah data dalam bentuk gelombang analog hanya ditransformasikan ke bentuk gelombang analog lain atau sinyal analog untuk transmisi, sehingga operasi dasar yang dilakukan lebih mirip pada proses modulasi. Modulasi identik dengan proses pengiriman data melalui sinyal dengan memvariasikan amplitudo, frekuensi, dan fasenya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.